Alokasi APBN bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk kekuasaan. Terima kasih. Saya menyatakan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi sekarang yang diabdikan untuk kelanggengan kekuasaan, bukan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat sekarang, COVID memberikan kesempatan kepada penguasa untuk membungkus ekonomi, kebijakan ekonomi sebagaimana yang dia inginkan. COVID menjadikan mereka seakan bebas berbuat apa saja, mengaborsi DPR, melarang rakyat bersuara, dan membuat undang-undang yang sebebas-bebasnya untuk kekuasaan. Jadi yang paling korban ekonomi di dunia COVID ini adalah Indonesia. Kalau negara lain hanya memperbaiki ekonominya sekarang, kenapa penyelesaian COVID lama dan mungkin juga ada mereka melama-lamakan karena kebebasan untuk mengambil kebijakan demi kekuasaan dimanfaatkan sebagus-bagusnya untuk kelompoknya. Indikator tersebut sangat jelas terlihat. Coba lihat, tadi saya katakan alokasi APBN bukan lagi untuk rakyat, tapi untuk kekuasaan. Alokasi untuk menjaga kekuasaan, BIN, polisi, dan lain-lain meningkat tajam dengan menyunat, mengurangi secara drastis dana daerah untuk rakyat, pemulihan ekonomi, transfer ke daerah, dana desa dipotong sedemikian banyak dan yang dinaikkan adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Ini tidak bisa dibantah walaupun pidatonya menyatakan demi rakyat, tapi uang yang digunakan untuk rakyat dikurangi, tapi dinaikkan yang untuk melanggengkan kekuasaan. Yang kedua, pengelolaan BUMN sudah diubah dari filosofi badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik penguasa. Karena hanya orang-orang yang mendekat ke kekuasaan yang boleh masuk ke dalam. Tapi tangan Allah menunjukkan bahwa profesionalisme di BUMN tidak bisa Anda mainkan dengan kekuasaan. Maka BUMN rontok satu demi satu dan akan menjadi beban kepada kita semua. Yang ketiga, dalam pengelolaan sumber daya alam, kita lihat selalu pidato Presiden kemarin ada yang menarik, yang menyatakan bahwa tahun 80-an kayu dinikmati banyak tapi menghasilkan banjir. Mereka lupa bahwa pemerintahan inilah yang mencabut moratorium perkebunan sawit yang sudah dilarang oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau dia menyatakan banjir, maka sebenarnya mereka lupa apa yang sudah dilakukan dan ini sering terjadi. Sehingga sekarang konglomerasi perkebunan sawit semakin menjadi-jadi dan mereka adalah bagian dari oligarki kekuasaan. Nah, yang kedua adalah pencabutan Undang-Undang Minerba yang dibuat tahun 2009, mineral batu bara, yang di situ sangat tegas dulu bahwa yang habis masa kontraknya itu harus dikembalikan kepada negara, dan tahun 2021-2022 itu ratusan ribu tambang harus balik ke negara. Dan saatnya saya buka, saya saat itu komisaris Bukit Asam, dan saya sudah menyiapkan bagaimana Bukit Asam menjadi BUMN paling kaya karena akan menerima tambang batu bara di 2001. Tapi keluarlah pernyataan Menteri BUMN saat itu, Said Didu sudah tidak searah dengan pemegang saham. Jadi mungkin kalau saya di dalam terus, undang-undang ini tidak bisa diubah. Itu saya pikir merasa hebat, padahal belum tentu juga gitu. Tapi jadi itu dia menyatakan terus bahwa demi bangsa dan negara, tapi semua yang menghalangi pengambilan aset negara itu dicabut satu demi satu. Bangga menyatakan Freeport diambil padahal bukan diambil. Dibeli dengan harga mahal, tapi di pihak lain dia cabut undang-undang yang mengharuskan sumber daya alam kembali ke negara ini dan dibagi-bagi kembali kepada para oligarki. Yang ketiga adalah IPO BUMN yang sebentar lagi, yang digerakkan BUMN ini bahwa semua yang energi, sumber daya alam akan di-IPO-kan. Jadi saya ingin menyatakan bahwa
mungkin negara yang paling menderita karena COVID, kalau tidak diselesaikan adalah Indonesia. Karena seluruh sumber daya ekonomi sudah habis dibagi-bagi. Jadi jangan heran kalau muncul Pak Refli, Pak Rocky Gerung muncul ide memperpanjang kekuasaan karena oligarki sangat menikmati kekuasaan ini, yaitu membagi-bagi seluruh sumber daya ekonomi dengan dibuntuk COVID untuk kepentingan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.